mau lanjut kelasnya daripada pusing masalah makeup kelas. Mungkin lanjut aja. Minggu lalu kita sudah bahas, sebentar ya saya buka. Minggu lalu terakhir kita bahas itu adalah tentang tipe sinyal ya. Ya, terakhir itu kita bahas tentang perbedaan dari tipe-tipe sinyal, yaitu adalah ada tipe, bukan sinyal, sistem ya, terakhir itu berkaitan dengan sistem. Yaitu kita udah bahas perbedaan apa itu disebut dengan memoryless system, lalu ada linear system, lalu ada time invariant system, lalu ini waktu itu sempat saya kasih tahu bahwa ini adalah pembuktian bahwa akumulator itu adalah contoh dari time invariant system. Dan saya bilang di situ kalau misalnya silakan Anda pelajari sendiri, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan minggu ini. Jadi silakan kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang pembuktian ini silakan tanyakan, karena at least di beberapa paruh pertama dari mata kuliah ini problem matematis yang banyak kita lakukan itu adalah manipulasi notasi sigma ini. Jadi contohnya mengganti mengganti temporary variabelnya ini, running variabelnya ini ya, jadi dari K menjadi M dan seterusnya ya. Manipulasi algebra seperti itu akan sering kita gunakan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung silakan tanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan ya berarti saya anggap oke ya. Karena hanya membuktikan bahwa akumulator itu adalah time invariant. Ini hanya salah satu caranya ya. Mungkin ada cara lain yang lebih sederhana, silakan juga bisa dipakai. Lalu kita juga bahas apa itu causal system, ya. Beserta contohnya causal dan non-causal system. Terakhir itu kita bahas tentang apa yang disebut dengan stable system atau sistem yang stabil. Ya. In particular kalau misalnya di topik kita fokus pada definisi sistem sistem yang stabil itu adalah BIBO ya, bounded input, bounded output. Jadi kalau misalnya kita berikan input yang nilainya finite, outputnya itu tidak boleh infinite. Itu sebenarnya BIBO stable. Nah, ada pertanyaan tentang konsep yang kita pelajari minggu lalu sebelum kita lanjut? Kalau ada, nanti kapanpun selama kita membahas topik berikutnya, kalau Anda ingin balik lagi ke sini silakan ngomong aja ya. Tapi kalau enggak, kita akan lanjut aja. Nah, dari kesemua jenis sistem ini, sebagian besar topik kita itu akan berfokus pada satu jenis sistem. Sebenarnya kombinasi ya, yaitu adalah sistem yang linear, yang ini. Jadi kita akan fokus di sistem yang linear. Jadi kita tidak membahas sistem yang non linear ya, kita hanya bahas sistem yang linear dan time invariant. Jadi linear dan time invariant. Ya, kita tidak bahas sistem yang lain. Sistem yang lain itu jadi maksudnya sistem yang lain itu adalah sistem yang non linear atau sistem yang non time invariant ya. Jadi kita hanya fokus di sistem yang linear dan time invariant. Nah, seperti yang saya bilang minggu lalu, mereka ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi suatu sistem yang linear itu bisa stabil, bisa tidak stabil. Dia bisa memoryless, bisa juga dia butuh memori dan seterusnya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana cara identifikasi sebuah sistem itu misalnya kausal atau tidak ya. Itu nanti ada caranya. Ya. Nah, sekali lagi kita fokus di linear time invariant system. Apa itu linear time invariant system? Ya, saya kira nggak perlu dibahas terlalu jauh ya, karena udah kita bahas sebelumnya apa itu disebut dengan sistem yang linear dan sistem yang time invariant. Sekarang hanya kita gabung aja. Jadi kita biasa sebutnya itu adalah LTI system. Nah, ini yang sedikit mengulang ya. Apa sistem linear? Mungkin saya akan pakai bit paper aja. Ini yang akan saya tulis ini sebenarnya sama aja dengan apa yang ada di slide ya. Jadi misal saya punya sebuah sistem, saya lagi sharing kan ya. Kalau misalnya saya punya sebuah sistem,
Saya punya mesin ya, T. Lalu saya masukkan input X, XN. Maka ini mendapatkan output berupa discrete time signal juga, YN. Dan ini bisa ditulis secara matematis, YN itu sama dengan T X N. Gini. Nah, di 2 minggu yang lalu, kita sempat bahas bahwa setiap sinyal XN, setiap sinyal, discrete time sinyal XN, itu bisa dibentuk menggunakan impulse response, ya, delayed impulse response. Ya, jadi, kita tulisnya seperti ini waktu itu ya, sigma K dari minus infinity sampai infinity, dari ketinggian dari sinyal itu di titik K, ya, dikalikan dengan shifted impulse ya, n minus K. Nah, di sini hati-hati ya. Yang menjadi running variable tuh kita itu adalah K, ya, bukan n ya. Jadi sebagai contoh, mungkin sebagai pengingat aja, contoh. Kalau saya punya sinyal seperti ini, misalnya di titik-titik 1, ini di titik min 1, ini titik 0, itu misalnya 2. Lalu di titik 1, itu dia 0, di n sama dengan 2, itu dia misalnya anggaplah min 2 ya. Maka di sini sinyal XN saya itu apa? XN sama dengan, ya, karena di sini kita cuma punya, sebenarnya kan nih dari minus infinity sampai infinity. Tapi untuk semua nilai yang sebelum min 1 dan semua nilai setelah 2, itu kan semuanya 0 ya. Jadi ketinggian sinyalnya selalu 0. 0 kali berapapun ya tetap 0. Jadi kita bisa sederhanakan notasi sigma kita itu cukup di K sama dengan min 1 sampai 2. Jadi nggak perlu dari minus infinity sampai infinity, karena untuk K kurang dari min 1, nilai XK itu sama dengan 0. Untuk K lebih dari 2, nilai XK itu juga 0. Jadi hasil perkalian dengan delta itu pasti hasilnya 0, dan dia tidak memberikan informasi apapun terhadap penjumlahan. Tidak memberikan efek apapun. Maka ini sama dengan XK berikan dengan delta n minus K. Artinya apa? Ini bisa saya jabarkan. Xn itu adalah sama dengan min 1 delta. Nah, di sini kita mulai dari K sama dengan min 1, berarti ini jadinya apa? N plus 1 ya. N kurang 1. Jadi N plus 1 ditambah dengan X0 delta N minus 0, jadi delta N aja, ditambah dengan 1 itu berarti 0 ya, X. Saya tulis dulu lah, X1 delta N kurang 1 ditambah dengan X2 delta ya, N minus 2. Pemahaman tentang distribusi notasi sigma ini menjadi penjumlahan seperti ini akan sangat berguna nanti ketika kita membahas convolution. Jadi paruh pertama sebelum UTS yang kita akan fokuskan di mata kuliah ini itu adalah tentang convolution. Jadi sekarang pastikan dulu Anda paham progresnya dari sini ke sini itu bagaimana ya, given kita punya sinyal yang warna oranye ini, lalu dari sini ke sini itu dari mana. Silakan saya berikan waktu 2 menit. Kalau ada yang masih bingung, mohon angkat tangan, atau mungkin bisa lebih baik lagi kalau bisa utarakan lebih spesifik bingungnya di mana.
Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Ya. Yang ini ya? Yang ini? Ini kan oke, yang pertama ini kan untuk K sama dengan min 1 ya. Yang kedua ini untuk K sama dengan 0. Yang ini K sama dengan 1, yang ini K sama dengan 2. Jadi term yang kedua ini ya, term yang kedua ini untuk kasus K sama dengan 0. Nah, kayak di sini jadi ada X0 karena K-nya saya ganti dengan 0, deltanya jadinya apa? N kurang 0 kan? Jadi delta N aja gitu, karena K-nya 0. Betul? Tapi ya benar, tadi Pak Isnu bilang, ini nanti nilainya adalah 2. Jadi kalau misalnya saya lanjutkan ya, X min 1 ini nilainya adalah 1, ya. Lalu X0 ini nilainya adalah 2, ya. X1 ini adalah 0, nilainya, ya. X2 itu ketinggiannya atau nilainya adalah minus 2, jadi benar. Gitu maksudnya Pak Isnu? Ya, betul. Jadi, tapi tadi saya belum nyampe ke sana aja tadi. Gitu ya. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut. Delta N plus 1 itu berapa coba? Nah, ini sangat berguna kalau Anda selalu ingat atau minimal ada catatannya, definisi dari delta N atau impuls signal itu apa definisinya? Itu adalah sama dengan 1 kalau N sama dengan 0, 0 kalau N itu tidak sama dengan 0. N di sini cuma dummy variabel ya, jadi N ini bisa Anda ganti jadi apapun gitu. N ini mau Anda ganti jadi A ya boleh, delta A. Di sini Anda ganti N yang di sebelah kanan ini jadi A juga tapi harusnya. Ya. Jadi di sini sama aja gitu. Kalau di sini N saya ganti jadi N plus 1, ya dalam kurung ini saya ganti N plus 1, berarti N di sebelah kanan juga diganti jadi N plus 1 gitu. Atau cara berpikir yang lebih sederhana menurut saya adalah, ya sudah, kalau saya punya delta N, ya, itu sama dengan 1 kalau N sama dengan 0, ya. Sebentar. Saya jadi kepikiran di kelas yang pagi, saya ada salah tulis nggak ya? Entah kenapa saya merasa ada salah tulis. Ya udah nggak apa, untuk urusan saya. Nah sekarang di sini, delta N plus 1 ya, delta N plus 1. Ya udah, mungkin saya tulis aja di sini. Mungkin saya langsung tulis aja di bawah sini ya, bahwa Xn kita itu adalah sama dengan delta N plus 1 ditambah dengan 2 kali delta N ditambah dengan 0 ya, 0 kali delta N min 1 ya sama dengan 0, lalu dikurang ya, kurang 2 kali delta N minus 2. Nah ini kan sesuai dengan di atas kan? 2 minggu lalu udah kita bahas cara membaca ini ya, jadi delta N plus 1 artinya kita punya delta N, kita geser 1 unit ke kiri, ya plus 1, jadi 1 unit ke kiri, maka ini ya, di min 1 dia. Lalu kita punya delta N, itu berarti kita punya, ya yang tadi, yang dasar ya, delta N sama dengan 1 kalau di N sama dengan 0. Jadi ini berada di N sama dengan 0, nilainya 1, tapi dikalikan 2, jadinya nanti ketinggiannya 2 di N sama dengan 0. Lalu ini ada delta N minus 2, artinya kita punya delta N, kita geser 2 sampel ke kanan. Ya, jadi dapat yang ini. Lalu kita kali dengan negatif 2, maka dia ke bawah jadinya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, balik lagi ke sini. Jadi di sini saya bisa tulis juga YN itu sama dengan, karena XN itu sifatnya bisa ditulis
menjadi kombinasi dari delta, maka ini bisa kita tulis sebagai sigma K sama dengan minus infinity X K kalikan dengan delta N minus K. Yang definisi dari discrete time signal Xn tadi. Sebentar ya. Nah, sorry. Ya inilah kalau misalnya kelas di rumah, kadang-kadang ada yang lainnya yang harus dikerjakan. Oke, ya T bla bla ya dari transformasi ini. Nah, karena ini sifatnya apa ya? Karena ini apa namanya sifat dari sistem kita itu adalah LTI, ya linear time invariant, maka kita bisa jumlahkan sinyalnya, lalu kita aplikasikan transformasi, atau bisa kita aplikasikan transformasinya gitu ya ke sinyal ini. Nah, jadi ini bisa kita tulis lagi sebagai, mungkin saya tulis di bawah ya, YN. Sebenarnya untuk penurunan ini nggak terlalu penting ya, yang penting nanti Anda tahu cara pakainya nanti. Sampai infinity ya. Dari XK, lalu kita transformasi deltanya. Seperti ini. Nah, Anda nanti minggu depan kita bahas, kita juga bisa kita balik ya, XK-nya kita transformasi, lalu dikalikan dengan delta. Sama aja gitu sebenarnya. Jadi mau dipisah boleh ya. Mau ditukar posisinya, T-nya di sini boleh ya. Jadi sebenarnya tidak peduli yang kita transformasi itu yang X-nya, input sinyalnya, atau si deltanya itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai convolution. Nah, convolution ini penting karena di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya sebuah input, ya berupa discrete time signal, lalu kita bisa mendefinisikan apa yang disebut sebagai T delta ini. Kalau kita punya definisi ini, maka kita bisa prediksi output dari sistem itu seperti apa. Jadi kayak secara matematis, ya, kita punya formulasi untuk memprediksi output dari mesin kita selama ada dua informasi yang diberikan, yaitu adalah inputnya berupa apa, lalu deskripsi sinyalnya, deskripsi sistemnya seperti apa, deskripsi mesinnya seperti apa. Nah, itu juga bisa dilihat, deskripsi dari mesinnya, itu bisa dilihat dari faktor yang T ini. Ya. Nah, sekarang saya coba ajak kita lihat secara lebih seksama faktor yang saya garis bawahi di atas itu. Jadi kita punya sebuah faktor delta di mana kita aplikasikan transformasi ini. Nah, kalau misalnya Anda ingat tadi, ini kan pada dasarnya, kalau misalnya saya gambarkan secara diagram kasar, ya, diagram kasarnya itu adalah kayak, saya tadi punya mesin T, saya punya mesin dengan nama T tadi,
Lalu saya bisa masukkan sinyal delta. Jadi sekarang mesin yang sama nggak berubah ya, mesinnya sama-sama mesin T tadi, ya, berdasarkan yang di atas, ini ya. Tapi sekarang yang saya masukkan tuh bukan X lagi, bukan input sebenarnya, tapi ada semacam tes input, ya, yang diberikan ke mesin tadi. Dan hasil dari tes input itulah yang kita gunakan. Hasil dari tes input lah yang kita gunakan di sini, di convolution ini, ya. Jadi ini kayak kalau misalnya kita punya mesin, kalau minggu lalu saya kan pakai apa namanya, atau mungkin saya ganti, nggak usah pakai analogi yang kemarin yang mungkin kurang cocok. Ini seperti kayak Anda punya printer, ya, Anda punya printer. Printer itu kan Anda kasih input berupa tulisan ya, untuk ngeprint teks gitu. Dan tulisannya itu bisa apapun. Nah, itulah sinyal X kita. Tapi printer itu juga punya test signal untuk ngecek apakah misalnya behavior dari si printer itu bekerja dengan baik atau enggak. Kalau misalnya Anda pernah ngetes printer, kalau ada masalah itu kan ada test printnya ya, yang ada garis warna-warni macam-macam gitu ya, ada beberapa teks ukuran besar kecil, ada barcode segala macam lah. Bukan barcode ya, ada gambar-gambar bar gitu. Nah, ini pada dasarnya sama. Intinya adalah kita punya sebuah mesin T, lalu kita coba masukkan delta, ya, delta N minus K, lalu kita mau lihat apa sih outputnya gitu. Nah, outputnya ini biasa kita sebut sebagai H. Biasanya H kita simpulkan H N minus K. Maksudnya adalah ini adalah output dari sistem kita, dari mesin kita, kalau kita berikan sinyal delta yang di-delay sejauh K sampel. Nah, ada nama khusus di sini. Ada nama khusus dia, ya. Jadi, sistem ini, outputnya ini punya nama khusus. Namanya adalah impulse response. Response maksudnya apa? Response artinya ya respon dari mesin ya, dengan namanya sebenarnya respons ya, berarti respon dari mesin di sini berarti. Impulse response berarti adalah respon dari impulse signal. Dalam artian apa sih respon dari si mesin kalau diberikan sinyal impulse. Dan impulse response ini menggambarkan karakteristik dari si sistem. Dan Anda bisa lihat dari convolution di atas, apapun sinyal input yang diberikan ke mesin ini, selama kita tahu apa sih output dari sistem yang sama, kalau diberikan sinyal delta, kita bisa dapatkan atau kita bisa prediksi output dari mesin tersebut dengan sinyal input apapun. Ya, XN berupa apapun bentuknya, kayak gimana pun. Gitu. Ada yang mau tanyakan di sini? Jadi ini yang disebut dengan convolution. Saya rasa Anda udah belajar sedikit di LCA mungkin ya, tentang convolution. Atau kalau misalnya Anda baru ngambil mata kuliah ini di semester ini, saya kurang tahu ya. Kalau memang ada di semester ini, semester lalu ya Anda ngambil LCA. Ada ingat? Linear circuit analysis? Semester 2. Semester ini ya? 2 ya, udah lewat tapi kan ya? Mungkin di situ Anda juga belajar namanya convolution ya, tentang convolution di mana kita punya sebuah sirkuit, dikasih input, lalu kita bisa dapatkan outputnya. Kalau dulu saya belajar itu sebelum masuk ke Laplace transform ya, jadi kita menganalisa keluaran dari sinyal tanpa berpindah ke frekuensi domain, jadi hanya bekerja di time domain, lalu kita bisa cari outputnya itu kira-kira seperti apa. Jadi convolution ini gunanya sangat luas ya. Di image processing kita bisa gunakan ini, di sound processing ya juga kita gunakan yang seperti ini yang untuk manipulasi sinyal ya, dan seterusnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau enggak, kita akan coba mungkin sedikit latihannya. Enggak ada ya, kalau enggak ada, kita coba latihan.
Misal gini, jadi mungkin saya tulis dulu yang tadi ya, convolution konsep utamanya itu adalah sebagai berikut. Output yang mau kita dapatkan pada sampel n ke n itu bisa didapatkan dari sigma untuk semua sampel dari minus infinity sampai infinity dari perkalian antara input signal pada sampel ke k dikalikan dengan t delta n minus k. Atau cara lain menuliskan ini adalah yn sigma k minus infinity sampai infinity dari xk. Saya sengaja nulis yang di atas dulu supaya Anda selalu ingat yang disebut dengan h n minus k atau impulse response ya, h n minus k itu adalah impulse response, itu sebenarnya adalah keluaran dari mesin ketika diberikan sinyal berupa impulse signal sebagai input. Ya, jadi nggak usah terlalu pusing apa itu H ya, apa itu impulse response. Itu sebenarnya kayak testing output dari si printer aja. Ya, kalau diberikan suatu sinyal tertentu ya dalam hal ini adalah delta atau impulse, keluaran seperti apa. Nah, itulah yang digunakan dalam convolution ini. Ini adalah formulasi yang sangat penting. Sebagai contoh, misal saya punya xn itu didefinisikan sebagai, ya saya ngasal aja nih ya, minus delta n plus 1 plus 2 kali delta n minus delta n min 2 misalnya. Lalu misalnya saya punya hn, ya simpel aja, mungkin saya buatnya delta n plus 3 dikurang delta n min 1 misalnya. Jadi kita punya xn dan punya hn. Nah sekarang gimana cara kita mencari yn? Oke. Nah, untuk mencari yn, yn kan sebenarnya kan adalah sinyal diskrit ya, discrete time signal. Jadi dia punya nilai di beberapa sampel, ya kan? Jadi biasanya kalau kita mau mencari output, kalau ditanya yn, ya berarti kita harus cari y berapa gitu ya. Nanti akan saya kasih tahu gimana caranya ini supaya untuk semua n, tapi untuk sekarang saya kasih contoh aja. Misal kita mau temukan, terserah ya, misalnya saya mau cari y berapa, y min 1 misalnya. Kalau saya mau mencari y min 1, berarti ini sama dengan menggunakan definisi dari convolution yang di atas, yang di kiri ya, di kiri ini, ada di kiri. Jadi y min 1 sama dengan, berarti kalau di sini n-nya diganti min 1, semua yang ada di dalam ini yang pakai n, yang di kanan ya, di kanannya semua yang pakai n juga harus diganti ke min 1. Jadi kita punya apa? Delta k sama dengan minus infinity sampai infinity dari x k dikalikan dengan h min 1 minus k. Gitu. Oke, hanya ganti n jadi min 1 aja. Nah, sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Kita kan ada definisi dari H ya. Hn itu ada ini. Jadi yang H min 1 minus K itu bisa saya ganti. Ini kan yang di bagian dalam kurung tuh jadi min 1 minus K. Artinya yang dalam kurung ini juga kita ganti jadi min 1 minus K. Yang tadi kita punya Hn, yang kita butuhkan H min 1 minus K. Berarti N-nya diganti dengan min 1 minus K. Artinya yang di sisi kanan sama dengan juga diganti dengan
min 1 minus K. Jadi itu adalah, saya bikin buka kurung gini, ya. Min 1 minus K berarti 3 kurang 1 itu 2 ya. 3 1, 2 berarti 2 kurang K. Ya, delta 2 kurang K dikalikan dengan, kalau ini diganti jadi min 1 minus K berarti kita punya minus 2 minus K ya. Dikurang delta minus 2 minus K. Seperti itu. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, XK-nya kan sebenarnya juga ada ya. XN kan kita udah tahu nih. Berarti sebenarnya XK-nya itu juga bisa kita pecah. Harusnya saya gabung jadi satu aja pemecahannya ya. Tapi ini supaya nggak terlalu overwhelm, jadi saya satu-satu aja. Jadi sekarang H-nya itu sudah selesai, yang ini, sebelah kanan ini. Sekarang X-nya ini. X-nya itu berarti bisa saya tulis sebagai minus delta. N-nya diganti dengan K, berarti ini tinggal K plus 1 ditambah dengan 2 kali delta K dikurang, saya kayaknya terlalu ribet ya soalnya nih, terlalu panjang, K minus 2, nggak apa, biar puas ya. Nah ini kalikan dengan tadi ada delta 2 minus K dikurang delta minus 2 minus K. Seperti itu. Tutup kurung. Nah, setelah ini gimana ya? Tinggal dikalikan aja ke dalam ya. Jadi kita punya sigma kalikan ke dalam, jadi kita punya apa tuh? Minus delta K plus 1 dikalikan dengan delta 2 kurang K, ya kan? Ditambah ya, delta K plus 1 delta minus 2 minus K ditambah dengan 2 delta K delta 2 minus K, ya ini kalikan dengan ini ya, lalu dikurangin 2 delta K delta, sampai geser sedikit, minus 2 minus K. Lalu udah faktor yang ketiga lagi, tinggal saya mungkin sambung ke bawah ya, dot 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 dikurang delta K minus 2 delta 2 minus K ya, ditambah delta K minus 2 delta minus 2 minus K. Sampai sini ada mau tanyakan? Sebentar, saya kok ada 3 ya, N plus 3. Sebentar. N plus 3, benar, udah, jadi benar. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini?
Soalnya agak panjang ya. Nah, ini tinggal tentukan aja untuk semua nilai K ya. Jadi untuk K sama dengan berapa? Untuk kalau misalnya Anda lihat di sini, coba kita tinjau kapan setiap faktor deltanya itu yang tidak sama dengan 0 ya, atau sama dengan 1 dalam hal ini. Untuk faktor yang pertama ini, dia tidak sama dengan 0, deltanya itu tidak sama dengan 0 ketika K-nya sama dengan min 1. Selain itu kan dia 0 ya. Ya kan? Definisi dari delta kan itu, ketika yang di dalam kurung itu 0, maka nilai dari sinyal delta kita itu ketinggiannya adalah 1. Tapi kalau nilai dalam kurungnya itu tidak 0, berarti nilainya adalah 0. Sementara yang ini, dia tidak akan menilainya sama dengan 0 nilainya akan sama dengan, nilainya tidak akan sama dengan 0 ketika K sama dengan 2. Yang ini juga ketika K sama dengan negatif 1. Yang ini juga ketika K sama dengan, nah ini ketika K sama dengan minus 2, dia tidak sama dengan 0. Ya. Sementara ini dia ketika K sama dengan 0, ini ketika K sama dengan 2, yang ini ketika K sama dengan 0, yang ini ketika dia K sama dengan negatif 2. Yang ini ketika K sama dengan 2, ini ketika K juga sama dengan 2, ya benar. Yang ini ketika K sama dengan 2. Dan ini juga ketika K sama dengan negatif 2. Nah, di sini Anda bisa lihat, selain dari nilai K yang saya tulis, pasti semua term itu nilainya adalah 0. Maka biasanya kalau saya nyelesain ini cara bodohnya aja ya, cara straightforwardnya aja, nggak usah pakai trik matematik yang aneh-aneh. Kalau saya paling gampangnya ya udah kita cek untuk K sama dengan masing-masing ini ya, untuk K sama dengan minus 2, untuk K sama dengan minus 2, berarti kita punya apa? Kita punya, sigma K sama dengan minus infinity sampai infinity. Oh, mungkin nggak usah pakai ini dulu ya. Jadi untuk K sama dengan minus 2, yang ini dia 0 ya. Delta K plus 1 kan jadinya 0. Ya, ketika K sama dengan minus 2. Ini juga 0. Ini 1, tapi ini 0. Ya. Yang delta K plus 1-nya hasilnya 0, berarti 0 juga. 0 tambah 0. Yang ini juga 0 ya, karena dia K sama dengan minus 2, berarti ini juga 0. Ini juga 0, karena ini K sama dengan 0 ya. Lalu ini juga 0, ini juga 0, karena ketika K sama minus 2, kita punya delta minus 4 di sini. Berarti totalnya itu adalah 0. Lalu untuk K sama dengan berapa lagi? Min 1. Kalau K sama dengan min 1, faktor pertama ini, delta K plus 1 itu sama dengan 1, tapi yang ini jadinya 0, delta 2 minus K. Oke, jadinya 0. K-1, ini D1, ini 0. Ini 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, berarti 0 juga gitu. Jadi banyak banget yang hasilnya adalah 0 ya. Lalu K sama dengan, berapa yang butuh lagi? K-1, lalu K sama dengan 0. Yang ini 0, dua faktor pertama. Lalu dua faktor kedua ini juga 0. Ini juga 0, walaupun K0 nih dia, K sama dengan 0 nih membuat delta K sama dengan 1, tapi ketika K sama dengan 0, faktor kedua ini, delta 2 minus K, jadinya delta 2. Delta 2 itu 0. Lalu ini 1, tapi ini yang sebelah sini jadi 0, ya jadi 0 juga. Jadi semuanya ini juga 0. Lalu K sama dengan 1, itu berapa? 0, 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 0 semua. Oh, karena dia nggak ada K1 ya, berarti ini nggak perlu.
sama dengan 2 aja berarti. K sama dengan 2 berarti sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, cuma ada 2 ini yang sama-sama bernilai 1 ketika K sama dengan 2. Jadi min dari 1 kali 1. Jadinya adalah min 1. Ini dia 0 lagi. Maka secara jumlah, totalin semuanya, hasilnya adalah min 1. Ya, jadi Y min 1 adalah hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 0 tambah min 1. Sama dengan min 1. Jadi untuk Y min 1, kita belum nyari Y0, Y1, Y2, Y min 3, terserah, tapi caranya kayak gini juga. Silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya tadi mungkin agak sedikit cepat, tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh ditanyakan dulu. Selain mungkin akan saya berikan satu contoh lagi yang mungkin lebih sederhana ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak di sini? Yang saya pakai kurung kurawal dengan warna merah ini maksudnya adalah kita mau lihat nilai delta masing-masing faktor, nilai K ya, nilai K yang membuat nilai delta di masing-masing faktor itu tidak bernilai 0. Itu adalah yang saya tandai pakai warna merah. Jadi untuk faktor itu, kalau nilai K-nya tidak sama dengan yang ditulis dengan warna merah, maka nilai delta itu adalah 0. Kenapa? Ya balik lagi ke definisi dari impuls, sinyal impuls. Ada yang mau tanyakan di sini? Belum, Sir. Belum ya? Belum meledak otaknya kan ya? Oke, ya nanti Anda bisa coba cari kalau misalnya Y0 berarti berapa ya? Kalau Y0 berarti, coba kalau misalnya saya tanya, ada yang bisa hitung nggak kalau Y0 berapa? Ini kan Y untuk N sama dengan min 1. Kalau saya mau tahu Y di titik N sama dengan 0, kalau Y sama dengan 0 berarti Anda harus ngulang lagi semuanya ya, dari sini nih. Ini jadinya 0 minus K dan seterusnya gitu ya. Jadi agak panjang prosesnya. Untuk lebih memantapkan ini, mungkin saya kasih satu contoh soal lagi yang sedikit lebih sederhana mungkin ya. Lalu kita coba kerjakan. Misal saya punya XN, ya tadi saya agak terlalu bersemangat, faktornya banyak banget ya. Mungkin saya buat ini aja, XN itu sama dengan delta N-1 dikurang 2 delta N plus 1. Gini aja. Lalu HN-nya mungkin saya sederhanakan aja, itu adalah delta N plus 1. Mungkin L delta minus 2 lah. Lalu tentukan YN. Mungkin kita coba nggak usah cari semua YN, mungkin kita cari beberapa aja ya. Y misalnya Y-1, itu berapa? B, mungkin cari Y0, itu berapa? Lalu misalnya Y2 mungkin berapa gitu. Tapi nanti ketika kita lakukan convolution, sebenarnya kita bukan mencari satu-satu ini ya, nanti kita akan cari semuanya itu. Semua nilai N, YN itu berapa. Gitu. Oke, ini cuma untuk mendalami aja notasi sigma yang kita gunakan di convolution itu bagaimana cara menggunakannya ya. Untuk yang A, Y-1 artinya apa? Artinya kita mau mencari sigma K dari minus infinity sampai infinity dari X K dikalikan dengan delta N minus K ya. H ya, sorry, kok delta sih. H dari N minus K. N-nya sama dengan, lalu kita
pecah atau kita tuliskan definisi dari masing-masing itu, X dan H itu. Sekali lagi H itu kita sebut sebagai impulse response ya. HM itu adalah impulse response, ini kita sebut sebagai istilah formalnya adalah impulse response ya, HM ini. Oke. Ya ini XK itu adalah delta N-1 dikurang 2 delta. Kita pakai variabelnya K ya. Jadi semua yang pakai N itu kita ganti jadi K. Jadi XK berarti ini adalah delta K min 1 dikurang 2 kali delta K plus 1. Ya, itu adalah untuk XK dikalikan dengan H. Nah, H-nya itu N-nya kita ganti jadi min 1 minus K. Jadi kita punya min 1 minus K minus 2. Berarti kita punya minus 3 kurang K. Ya. Delta minus 3 kurang K. Nah, kalau soal yang seperti ini agak mudah ya. Jadi gini, mohon diperhatikan bagian ini karena kalau misalnya nggak hati-hati, soal yang sebenarnya mudah itu bisa tidak sengaja Anda buat menjadi lebih susah. Maksudnya gimana? Di sini Anda bisa lihat ini ada perkalian ya. Ada kurung, lalu ada faktor di luar kurung. Berarti ini kan perkalian. Ya. Dan semua perkalian ini Anda jumlahkan untuk nilai-nilai K yang berbeda. Hanya saja, kalau Anda perhatikan di sini, delta dari minus 3 minus K, itu definisinya apa? Ya, ini sama dengan, mungkin saya garis dulu ya, supaya nggak mengganggu. Ini sama dengan 1 kalau K sama dengan minus 3. 0 kalau K tidak sama dengan minus 3. Sebenarnya tadi dapatnya dari mana nih angka minus 3 ini? Anda tinggal ganti aja, balik lagi ke definisi dari delta ya. Definisi dari delta. Nah ini. Ya. Tapi N-nya ini Anda ganti jadi minus 3. Berapa tadi? Minus 3 minus K. Jadi N ini Anda ganti jadi minus 3 minus K. Jadi N di kanannya juga berubah jadi minus 3 minus K. Artinya nanti minus 3 kurang K sama dengan 0. Artinya minus K sama dengan minus 3 gitu ya. Atau K sama dengan 3 gitu ya. K sama dengan minus 3 ya. Minus 3 minus K sama dengan 0. Oh ya, K sama dengan minus 3 jadinya. Artinya apa? Untuk nilai K berapapun, selain dari K sama dengan minus 3, hasil perkalian ini hasilnya adalah 0. Ya. Perhatikan kalimat itu ya. Di sini kita jumlahkan semua hasil dari perkalian antara kedua faktor ini dengan ini kita kalikan, lalu kita jumlahkan dengan nilai K yang berbeda. Ya. Jadi untuk K sama dengan 1, kita cari hasil kalinya berapa, untuk K sama dengan 2, cari hasil kalinya berapa, dan semua hasil kali itu kita jumlahkan untuk semua nilai K dari minus infinity sampai infinity. Tapi kita lihat di sini, nilai K yang menyebabkan hasil kalinya tidak sama dengan 0 itu cuma satu, yaitu adalah ketika K sama dengan minus 3. Selain itu hasil kali ini 0. Ditambah dengan apapun, hasilnya ya tetap tidak ada memberikan efek dia, angka 0 itu. Artinya apa? Walaupun ini kita jumlahkan terhadap semua nilai K, ya, walaupun ini semua kita jumlahkan terhadap semua nilai K, yang berguna, yang memberikan nilai bukan 0 ketika kita jumlahkan, itu hanya nilai K sama dengan minus 3. Jadi bisa kita ganti jadi minus 3 kurang 1 dikurang 2 delta minus 3 tambah 1, dan ini kita kalikan dengan delta minus 3 minus 3. Atau bisa dengan delta minus 4 dikurang 2 delta minus 2. Seperti ini. Dan ini semua dikalikan dengan delta 0. Delta 0 itu sama dengan 1. Tapi delta minus 4 itu adalah 0. Ya. Kenapa dikali ke sini terus? Delta minus 2 itu juga 0. Jadi 0 dikurang 0
dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 0. Jadi Y-1 itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya Anda nggak hati-hati, sebenarnya Anda bisa mempersulit matematisnya, ya. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan bahwa, oh di sini ada perkalian nih, ada perkalian ya, ada faktor A dikali faktor B, dan faktor A dan faktor B itu berubah tergantung nilai K-nya. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan, oh faktor B ini cuma ada satu nilai delta. Jadi saya tahu nih, dia cuma punya nilai yang bukan 0 di satu nilai K. Berarti Anda bisa abaikan nilai K yang lain, karena dia perkalian di dalam sini. Seperti itu. Ini adalah trik dasar yang akan kita gunakan untuk convolution nantinya. Jadi silakan diperhatikan, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Cukup jelas? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, mungkin satu lagi. Ya. Ini kan baru yang A ya, mungkin saya akan coba kerjakan A dan B, yang ini. Anda coba untuk latihan nanti di rumah, sambil nyata-nyata ya. Coba latihan yang C itu kayak gimana gitu. Y2 ya. Sekarang saya coba yang B. Yang B itu adalah kita mau tahu Y0. Y0 berarti menggunakan konsep convolution itu adalah K dikurang infinity sampai infinity, lalu X K kalikan dengan H Y0 ya, berarti N-nya sama dengan 0, berarti N minus K, berarti 0 kurang K jadi minus K. Ya, kalau misalnya tadi kita mau dapat Y-1, maka ini tadinya di sini adalah N ya, N minus K, N-nya berubah jadi min 1, jadi dapat min 1 minus K. Sekarang kita mau tahu Y0, berarti N sama dengan 0, jadi kita ubah min 1 menjadi 0, kita punya 0 kurang K, jadi minus K aja gitu. Maka kita masukkan deskripsi dari sinyal X dan H. XK itu tadi adalah berapa delta N-1 ya, jadi kita punya buka kurung delta K min 1 dikurang 2 delta K plus 1, dan semua ini dikalikan dengan H minus K, artinya semua yang ada di N ya, di HN itu kita ubah jadi minus K, jadi kita punya delta minus K minus 2, dan ya minus K minus 2. Nah ini sama juga argumennya dengan yang tadi, yang di sebelah kanan ini dia tidak bernilai 0 hanya ketika K sama dengan minus 2, ya kan? Selain K sama dengan minus 2, nilai delta minus K minus 2 itu hasilnya pasti sama dengan 0. Jadi kita bisa abaikan semua nilai K selain di titik K sama dengan minus 2. Maka kesimpulannya bisa kita sederhanakan, sigma itu bisa kita buang karena cuma ada satu nilai K yang bukan 0, jadi sigma bisa kita buang aja. Jadi delta K-nya minus 2, jadi minus 2 min 1 dikurang 2 delta K minus 2, berarti ini minus 2 min plus 1 dikalikan dengan delta minus dari minus 2 dikurang 2. Jadi kita punya delta minus 3 dikurang 2 kali delta min 1. Wah, ini 0 juga nih jadinya. Delta 0. Ini 0 dikurang 0 dikalikan dengan 1. Hasilnya juga 0.
Gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sir, mau nanya, Sir. Ya. Untuk yang menentukan yang misal K-2 itu dari si Sigma H-K-nya aja kah? Jadi yang XK itu jadi ngikutin aja gitu. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Ini, konsep utama kita adalah kita gunakan persamaan ini. Ini adalah persamaan convolution yang paling utama, paling dasar. Maksudnya kenapa? Kalau misalnya Anda selalu berpegang terhadap persamaan ini, dijamin penulisan minimal ya di baris-baris awal itu pasti benar. Maksudnya gimana? Kalau saya mau dapat Y2 misalnya, berarti N ini berubah jadi 2. Ya kan? Kalau saya mau tahu Y2. Artinya apa? Semua N yang di sebelah kanan itu juga berubah jadi 2. Jadi, HN minus K itu berubah jadi H2 kurang K. Nah, apa itu H2 kurang K? Ya tinggal lihat HN kita itu apa. Nah, ini misalnya ini ya HN ini. Lalu kita nggak butuh HN, tapi kita butuh H2 minus K. Berarti N-nya ini kita ubah jadi 2 minus K. Maka ini jadi 2 minus K tambah 3, ini jadi 2 minus K kurang 1. Apa yang terjadi dengan XK? Nah, XK di sini kan nggak punya N. Nggak ada label N-nya kan? Ya berarti dia nggak ngefek. Mau dia Y4, Y5, Y6, tetap kita pakai XK. Jadi, berapapun nilai N, yang perlu kita ubah dari X itu, dalam hal ini, hanya N berubah jadi K. Gitu aja. Dia tidak berpengaruh terhadap apa nilai N yang ada di sini. Berdasarkan persamaan ini. Bisa dipahami? Itu yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan itu bukan ya? Yang patokan dari yang K-2 itu, Sir. Ini. Iya, itu ngefek ke yang kiri, yang K-1 K plus 2 sigma K plus 1 atau enggak? Enggak ngaruh. Maksudnya dapatnya Anda harus pahami dari mana datangnya minus K minus 2 ini ya. Dari mana datangnya minus K minus 2 ini? Coba lihat di sini. Berdasarkan penulisan baris pertama ini, Anda butuhnya apa? H minus K. Ya, jadi yang Anda butuhkan adalah H minus K. Ini. Yang kita butuhkan itu adalah H minus K ini. Ya kan? Ups. Yang kita butuhkan itu adalah H minus K ini. Nah, gimana cara dapat H minus K? Kita punya H minus K nggak di soal? Nggak ada, kita cuma punya HN. Ya udah, kalau kita mau dapat H minus K, yang dalam kurung itu jadi adalah minus K, ya kita substitusi aja. N jadi minus K. Jadi N di sini berubah jadi minus K. Jadi minus K ini ada berhubungan dengan di atas ini nggak dengan XN? Nggak ada sama sekali. Jadi maksudnya adalah minus K minus 2 ini tidak didapat dari yang XK ini sama sekali. Kalau itu yang ditanyakan. Tapi kalau ditanyakan ngefek itu dalam artian dia akan dikalikan ke yang sebelah kiri ini atau enggak, ya sebenarnya dikalikan nanti ya. Ini kan ada pengali nih. Ini kita punya 2 faktor nih. Kita punya A dikalikan dengan B. Ya sebenarnya, ya jadi dia ngefek dengan output yang mau kita dapatkan Y0 ini. Ya. Karena kita bakal kalikan kedua ini. Cuma, kita tahu efek perkalian itu sebagian besar itu adalah sama dengan 0. Karena delta minus K minus 2 itu hasilnya adalah 0 kecuali di titik K sama dengan minus 2. Gitu. Itu bukan yang ditanyakan ya maksudnya? Iya, Sir. Ya, gitu ya. Jadi minus K ini, datangnya minus K minus 2 ini murni dari substitusi minus K ini ke N yang ada di soal. Jadi pertama, minus K ini bergantung dari soal. Maksudnya adalah kita mau dapat Y berapa gitu. Kalau kita mau dapat Y0, ya berarti N minus K yang di atas tadi ini jadinya 0 dikurang K. Maka kita dapat H minus K ini. Tapi kalau contoh yang A,
n-nya sama dengan -1, berarti kita bukan minus K lagi, tapi kita -1 minus K. Kenapa seperti itu? Ya karena kita punyanya n-K di persamaan dasarnya, n-K. Lalu kita mau mencari Y1, berarti n ini ubah jadi -1, dapat -1 minus K. Seperti itu. Nah, lalu apa? Kita mau dapat H-1 minus K. Ada nggak di soal H-1 minus K? Nggak ada. Adanya Hn. Ya udah, kita substitusi nilai n itu menjadi -1 minus K. Artinya yang di sebelah kanan dari Hn itu juga harus berubah nilai n-nya. Dari n berubah jadi -1 minus K. Maka dapat -1 minus K minus 2. Dapatlah -3 minus K di sini. Dan ini berbeda dengan soal yang di bawah. Ya. Nah, ini kan Anda lihat ya. Kalau soal yang A, faktor H ini berubah menjadi delta -3 minus K. Tapi kalau soal yang B, faktor H itu berubah jadi delta minus K minus 2. Beda ya. Jadi dia tergantung terhadap nilai N yang mau kita cari, ya output dari sampel keberapa ya, output sampel keberapa, atau sampel keberapa dari output ya, sampel ke N gitu kan. Lalu yang kedua, dia juga tergantung pada nilai atau deskripsi dari HN-nya itu sendiri, dari impulse response itu sendiri. Seperti itu. Semoga cukup jelas ya. Kalau misalnya kurang, silakan tanyakan lagi. Dan yang lain juga boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Ada? Ini adalah secara matematis ya. Berikutnya nanti akan saya tunjukkan cara yang mungkin dulu pernah ditunjukkan ketika di mata kuliah LCA atau ECDA. Saya lupa antara dua itu, antara entah LCA entah ECDA. Cara menggunakan convolution, cara mencari convolution secara grafis ya, bukan secara matematis. Kalau yang secara grafis itu mungkin sedikit lebih mudah divisualisasi, tapi secara matematis itu lebih general, dan bahkan ya sebenarnya kita bisa buat programnya ini pakai Python atau MATLAB, itu bisa kita buat program untuk mencari konvolusi. Dan kan di MATLAB dan beberapa modul Python sendiri itu mereka punya fungsi tersendiri untuk konvolusi, ya, untuk melakukan konvolusi. Jadi nggak perlu manual seperti ini, tapi ada baiknya kita paham yang manual itu seperti apa, jadi kita tahu cara kerja di belakang layar itu seperti apa. Di sini ada mau tanya kan? Tidak ada ya? Kalau tidak, kita lanjut. Nah ini ya. Jadi persamaan ini adalah persamaan yang paling penting di paruh pertama ini, ya, yaitu disebut dengan persamaan convolution. Ya, ini saya kasih contoh di slide ini, ada kalau misalnya mencari Y-2, itu kayak gimana, ya Y0 itu berubah jadinya di H-K dan seterusnya. Nah, di signal processing, convolution itu punya simbol khusus. Dan ini mungkin agak membingungkan, tapi ya harap maklum, kita punya simbol yang terbatas ya di dunia matematik. Convolution itu biasa disimbolkan menggunakan asterisk. Jadi asterisk di sini bukan perkalian, ya hati-hati ya. Ketika kita konteksnya itu membahas convolution di signal processing, tanda asterisk itu menyatakan convolution. Jadi yang disebut dengan apa yang disebut dengan xn kali xn convolve dengan hn itu definisinya bukan perkalian ya, bukan Anda mengalihkan setiap sampel satu persatu gitu ya. Jadi kayak sampel Kn, xn-nya itu x1 misalnya 2, hn sama dengan 1, berarti Anda kalikan 2 kali 1, itu bukan ya. Ya jadi y2 itu bukan, jadi Anda nggak bisa bilang y2 itu sama dengan x2 kali h2, itu salah. Y2 itu adalah sigma, jadi dia bukan cuma perkalian, tapi ada penjumlahan juga, yang ini. Jadi yn di sini, xn convolve dengan hn, definisinya adalah di atas ini, bukan perkalian. Karena saya nggak tahu ya, ini pengalaman saya dulu, ada mahasiswa yang
kelas malam, ya, yang saya curiga waktu ngebahas tentang convolution, beliau itu hadir di kelas tapi nggak sama sekali memperhatikan, mungkin sibuk kerja atau gimana. Jadi ketika kuis saya kasih soal, begitu saya kasih tanda seperti ini, convolution seperti ini, jawabannya itu cuma perkalian aja, dikalikan satu sampel, setiap sampel itu dikalikan jadi satu gitu. Ya salah total itu. Ya, jadi itulah gunanya, itulah bahayanya ya kalau misalnya Anda ngambil mata kuliah engineering, nggak hati-hati ya, nggak memperhatikan, kalau tiba-tiba ujian berharap dengan cuma baca sekilas bisa dapat ya, itu berbahaya. Bahayanya ya kayak gini, ada beberapa simbol yang biasa digunakan untuk operasi A, dalam konteks ini dipakai untuk operasi B, jadi beda operasi gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi ini yang disebut dengan convolution. Ini yang tadi ya. Jadi kalau saya punya dua buah sinyal, Pn dan Qn, ya. Nah sekarang ini kita generalisir ya. Jadi bukan cuma, karena convolution itu bukan cuma di image processing, bukan cuma di sinyal processing ya. Dia di circuit analysis juga digunakan, di image processing, sound processing, itu semua digunakan. Ya seperti saya bilang ya, semua yang saya sebut tuh gambar, audio, listrik, itu semua bisa dianggap sebagai sinyal ya. Jadi di sini digeneralisir sedikit, kita misalnya punya dua sinyal, Pn dan Qn, convolution antara kedua sinyal tersebut adalah seperti yang tertulis di slide, dan seperti saya bilang tadi, mau yang di Q-nya ini, sinyal kedua yang Anda ganti jadi N-K, atau yang sinyal pertama, P, itu yang Anda ganti jadi N-K, hasilnya itu pasti sama. Gitu. Ya. Jadi, kalau misalnya kita balik ke yang tadi, ya, bahas tentang sinyal tadi, tentang LTI sistem kita tadi, sebenarnya dari sisi convolution, yang mana yang kita anggap sebagai sinyal dan mana yang kita anggap sebagai sistem, itu tidak relevan. Jadi sebenarnya di sini, misalnya di sini saya punya XN, di sini saya punya HN. Saya bilang HN ini adalah sistemnya, deskripsi dari sistem tadi ya. Apa yang terjadi pada output dari mesin kita ketika kita berikan sinyal berupa impuls. Ya. Sinyal berupa impuls yang tadi saya gambar, yang nih delta N ya. Kalau saya kasih delta N, dapatlah HN. Kalau kita kasih delta N-K, dapatlah HN-K gitu. Ya karena kenapa delta N-K hasilnya HN-K juga ya, karena ini time invariant ya. Ingat kita bahasnya hanya di LTI system, tentang LTI system. Nah jadi kalau dari sudut pandang convolution, mau XN ini yang Anda anggap sebagai sinyal input dan HN ini sebagai impulse response, atau dibalik ya, XN ini Anda anggap sebagai impulse response, HN ini Anda anggap sebagai input signal, hasil dari konvolusinya itu sama. Dia identical. Ya, dia identical. Jadi tidak masalah Anda mau mana yang dianggap sebagai sistem, mana yang dianggap sebagai sinyal. Jadi mereka interchangeable dalam konteks convolution ya, tapi nanti ketika kita ngomongin kategori dari sistem, misalnya ya, tadi ada delay system, ada causal system, dan segala macam, biasanya kita batasi, oh ini loh yang benar-benar kita sebut sistem itu adalah ini, HN gitu ya. Jadi dari segi matematis, ada kalanya ketika menghitung convolution, memilih sinyal mana yang menjadi sistem, yang di flip jadi N-K, itu bisa membantu ya, membantu perhitungan. Ya. Nanti mungkin kita akan coba latihan ya, entah hari ini atau mungkin di minggu depan, saya akan berikan contoh latihan di mana lebih baik mungkin dibalik ya, jadi XN-nya kita anggap sebagai sistem, ya, HN-nya kita anggap sebagai sinyal, dalam artian XN-nya itu kita buat jadi N-K. Tapi itu mungkin nanti. Itu panjang dari convolution itu, jadi kalau misalnya PN itu ada LP elements dan QN itu ada LQ elements, panjang dari sinyal outputnya itu adalah LP tambah LQ minus 1. Nah, nanti akan lebih jelas ini kenapa, mungkin disimpan dulu poin kedua, ketika kita ngomongin menghitung convolution dari
kumpulan angka sebenarnya. Jadi nanti yang kita lihat, kita tidak akan menggambarkan sinyal secara grafik, ya kayak yang ada garis-garis itu, kayak stem plot itu ya. Tapi kita akan mempersingkat pembahasan, penulisan lebih tepatnya, dengan menggunakan list angka gitu ya. Tapi itu nanti kita bahas, dan poin kedua itu berguna di situ nanti. Tapi sebelum masuk ke sana, tadi saya bilang yang kita bahas tadi mencari convolution itu secara matematis ya, langsung dari perhitungan sigmanya tadi. Tapi kita juga bisa menghitung convolution itu menggunakan grafis, bantuan grafik. Nah, di sini kalau misalnya Anda lihat, kita fokus yang di tengah nih misalnya, di tengah ini. Jadi kalau kita punya convolution PN kali PN convolve dengan QN, Anda bisa lihat yang di bagian tengah ini, itu kita punya PK dikalikan dengan QN minus K. Nah ini Anda bisa lihat, kita dari QN, sinyal aslinya, berubah menjadi Q, K. Ini adalah ganti variabel. Jadi hanya menamai ulang aja. Kenapa? Ya karena kita mau menjumlahkan untuk semua nilai K itu. Jadi kita ganti variabel dari N ke K. Jadi sekarang sumbu x-aksisnya, sumbu horizontalnya itu bukan N lagi untuk Q ini, tapi adalah K. Lalu kita ubah QK itu berubah menjadi Q minus K. Dan ini adalah menggunakan time reversal. Sorry ya tulisannya agak jelek. Soalnya saya nggak tahu kenapa nggak bisa pakai tablet ya di PowerPoint, saya nggak tahu kenapa. Lalu dari sini Q minus K ini kita ubah jadi Q minus K minus N atau minus N minus K, sama aja ya. Artinya apa ini? Ini adalah delay. Jadi kita ingat ya, sekarang sumbu horizontal kita itu berubah jadi K, lalu kita flip, dapatlah minus K, sumbunya jadinya, lalu kita delay sejauh N. Gitu. Oke? Nah, sekarang jadi Anda bisa bayangkan ada dua buah sinyal, PN dan QN. Ide dari konvolusi secara grafis itu adalah seperti ini. Ambil kedua sinyal itu, lalu ubah kedua sinyal itu dari N menjadi K, sumbu horizontalnya. Lalu untuk satu sinyal, salah satu dari keduanya itu, kita lakukan beberapa operasi. Pertama, kita time reverse, ya, dari QK berubah jadi Q minus K, lalu kita delay sejauh N, di mana N itu sama dengan indeks dari sampel output yang mau kita cari. Gitu. Ya. Nah, sebagai contoh, saya mungkin kasih contoh aja langsung ya, supaya paham maksudnya itu apa. Jadi secara grafis sekarang. Ada kalanya yang secara grafis ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikerjakan. Ada kalanya perhitungan secara grafis ini agak merepotkan, terutama bagi saya ya, kalau saya mau bikin soal atau apa, gambar grafis ini kan lumayan makan waktu ya, saya harus buat codingnya dulu dan segala macam. Ya gitulah kira-kira, daripada secara matematis lebih mudah langsung secara matematis gitu ya. Misal gini maksudnya ya. Misal saya punya PN, saya buat sinyalnya mungkin seperti ini. Ini N sama dengan 0, N sama dengan 0. Mungkin N sama dengan 0-nya saya buat 1, lalu N sama dengan 1 mungkin saya buat sama dengan 2. Gitu ya. N sama dengan 2 mungkin saya buat min 1. Yang lain mungkin saya anggap 0.
Jadi supaya lebih sederhana, tiga data point aja yang bukan 0 ya. Ini adalah min 1, min 2, dan seterusnya. Ini 3, dan seterusnya. Gitu. Lalu saya misalnya punya Qn. Ini juga mungkin saya buat yang sederhana aja. Di n sama dengan 0, mungkin dia 0, gitu ya. Lalu n sama dengan min 1, dia sama dengan 1. N sama dengan 1, mungkin dia min 1, mungkin ini. Ini saya asal aja ya. Ini min 1. Selain itu dia 0 misalnya. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 gitu ya. 0, 0. Ini juga 0, 0 di N sama dengan minus 2 dan minus 3 dan seterusnya. Oke, saya punya dua buah sinyal ini. Nah, apa yang dimaksud dengan penyelesaian konvolusi secara grafis? Kita pilih salah satu sinyal untuk yang bakal kita lakukan time reversal, atau saya biasanya nyebutnya kita flip. Mana yang mau kita flip? Misal kita ambil Qn. Jadi Qn ini kita jadikan sinyal yang kita flip. Jadi langkah pertama apa? Tadinya langkah pertama itu adalah Qn. Tadinya kita punya Pn dan Qn. Kalau kita melakukan convolution, yang kita perlu lakukan itu adalah pertama kita ubah dulu sumbunya. Jadi seperti ini. Sekarang bukannya pakai Qn, kita pakai K sekarang. Perubahan nama sumbu ini penting ya, karena kita nanti bakal kita masukkan dalam sigma. Ya, jadi kalau misalnya nggak diubah, nanti malah bikin bingung ya. Di sebelah kiri sama dengan tuh ada N, sebelah kanan Anda jumlahkan terhadap N. Kan nggak mungkin ya, Anda mau mencari output Y 0, Anda lalu menjumlahkan semua nilai N. Padahal Anda butuhnya N-nya. N sama dengan 0 aja gitu. Makanya harus diubah jadi QK. Jadi terhadap K. Nah, sekarang kita punya QK ini dan PK. Langkah berikutnya adalah tadi sudah menentukan ya, misalnya saya mau gunakan QK ini yang nanti saya flip. Maka langkah berikutnya adalah saya ambil QK, lalu saya cerminkan, saya lakukan time reversal. Oke. Ini K ya. Ini juga K. Nah, ini sumbunya juga K. Bagaimana kita melakukan time reversal? Ya, time reversal itu artinya kita cerminkan terhadap sumbu N sama dengan 0 ya. Di N sama dengan 0, dia 0. Yang tadi ada min 1 sama dengan 1, sekarang berubah jadi di sini. 1. Lalu yang tadinya di min 1, di N sama dengan 1, dia nilai min 1, sekarang berubah jadi di N sama dengan min 1 ini minus 2, min 1 ya. 1, 2, dan seterusnya. 3, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah kita, kalau saya biasanya ya, yang saya tulis di slide ini. Jadi pastikan oke, mungkin langsung saya contohin aja ya daripada bingung. Langkah berikutnya itu adalah pastikan bahwa Anda keep track ya, poin dari hasil time reversal tadi ya, di mana K-nya sama dengan 0, yaitu adalah ini. Poinnya menjadi reference kita. Apa yang maksud dengan reference? Nah, ini akan saya tunjukkan. Tapi sebelum itu, ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Prosesnya. Jadi sekali lagi, kita punya dua buah sinyal, Pn dengan Qn. Langkah pertama adalah ubah sumbu horizontalnya jadi K, lalu pilih salah satu sinyal itu, mana yang mau di time reverse, ya, dan mana yang kita buat fix, ya, statis. Dalam hal ini mungkin kita mau buat QK itu jadi reverse, ya, maka kita lakukan seperti ini. Ada yang mau tanyakan dulu?
Kalau enggak, perhatikan bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah ini. Saya delete dulu sebentar. Untuk mendapatkan Y 0, saya tulis dulu ya. Misalnya, saya mungkin mau ngerjakan apa dulu ya. Mungkin saya mau tahu berapa sih Y minus 2 misalnya. Y-2, cara menyelesaikan secara grafis adalah sebagai berikut. Mohon diperhatikan di bagian ini ya. Ambil Q yang tadi sudah di flip, ya, yang sudah di time reverse. Ya. Sorry. Ya, mungkin seperti ini. Terlalu dekat tadi ya. Jadi kita mau dapat Y-2 misalnya. Ambil sinyal Q yang sudah di time reverse tadi, lalu Anda sudah pastikan titik K sama dengan 0-nya di mana, lalu letakkan titik K sama dengan 0 atau referensinya tadi itu sejajar dengan nilai K dari si PK yang mana Anda mau cari nilai Y-nya. Dalam hal ini kalau kita mau dapat Y-2, artinya titik reference kita tadi, letakkan itu sejajar dengan K sama dengan -2. Lalu dijumlahkan hasil perkalian dari semua corresponding sampel itu. Contoh, di sini -3-nya di K sama dengan -3, nilai Q-nya itu adalah 0, di atas juga 0, berarti 0 kali 0. Lalu -2, ya. Kalau di sini dia -2, kalau 0 ini align dengan -2, berarti -1 kan dia align dengan -3. -2 ini akan align dengan -4. -3 ini align dengan -5, gitu ya. Berarti -3 kali yang di atas itu 0, -2 juga 0, ini -1 dikalikan atas juga 0. Nah, di sini dia 0 dikalikan -2, ya kan? Jadi, Y-2 itu bisa kita tulis sebagai, misalnya, saya nggak usah pedulikan -3 dengan -2-nya, karena itu udah pasti 0 semua, tapi kita lihat di sini ada -1 dengan 0, jadi kita punya 0 dikalikan dengan -1, ya, lalu ditambah dengan 0 yang di atas, ya, 0 dikalikan dengan 0, lalu ditambahkan dengan 0 ya, 0 yang di atas ini 0 nilainya, kalikan 1 lagi, ditambah dengan seterusnya itu juga pasti 0. Ya, ini kan 2 ini kan nilainya 0 kali 1 lah. Dan jadi hasilnya adalah 0, dapatlah Y-2. Lalu kalau misalnya kita mau dapat misalnya Y-1, itu gimana? Kalau kita mau dapat Y-1, ya udah referensi kita tadi kita geser. Dari yang tadi dia di -1, dari yang tadi dia di -2 ya di sini, kita geser 1 langkah ke kanan. Jadi referensi kita itu align dengan -1 sesuai dengan yang mau kita cariin tadi, Y-1. Berarti Y-1 itu sama dengan 0 kali -1 ditambah dengan 0 kali 0 lagi, ditambah dengan, nah ini baru ada yang tidak 0 ya, di atas ini sama dengan 1, di bawah itu juga sama dengan 1. Tapi setelah itu dia 0 lagi. Ya, ini 0 semua nih. Yang saya kasih titik ini berarti 0 semua ya, berarti sama dengan 1. Satu kali lagi mungkin. Kalau saya mau dapat kalau saya mau dapat Y-1 misalnya di sini. Y1, sorry. Y1 berarti berapa tuh? Ya, kalau Y1 berarti referensi kita di align dengan, oh sorry ini Y2 ya. Kalau Y1 berarti geser dikit sini. Sorry, kok nggak ke copy ya? Nah, oh ya ini Y1 itu berarti hasilnya adalah
0, 0, 0, 0, tapi di sini ada 1 dikali dengan min 1 ya. Jadi 1 dikalikan dengan min 1 plus ya, ini 0 ya, di atas itu 2, berarti 2 kali 0 tambah dengan min 1 dikalikan dengan 1 dan seterusnya itulah 0. Berarti hasilnya adalah min 1 kurang 1, berarti dapatnya adalah min 2. Dan seterusnya Anda bisa dapat semua sampel dari Y berapapun dengan cara seperti ini. Sampai sini ada mau tanyakan? Jadi ini kita geser-geser aja nih. Maka yang pertama itu yang penting itu adalah menentukan mana yang mau kita geser-geser sinyalnya, mana yang mau kita buat fix. Ya. Ini yang kita geser-geser, tergantung kita mau cari Y berapa gitu. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Ada? Ini N minus K ya, nggak tahu kenapa tanda minusnya kok hilang ya. Jadi yang disebut dengan min N-nya itu, N-nya ini adalah kita flip, kita geser dia sejauh mana gitu ya. Sehingga titik K sama dengan 0 itu nanti berhimpit dengan nilai N yang kita mau. Gitu. Ada yang mau tanyakan di sini? Biasanya mahasiswa banyak nanya loh dalam masalah convolution ini karena lumayan bikin juga kalau nggak hati-hati. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi di sini kita punya, mungkin kalau misalnya pakai gambar ini terlalu pusing ya, karena mungkin dia agak terlalu membingungkan ya. Ini gambar dari buku, tapi konsep dasarnya tadi yang saya bilang ya. Jadi kita flip, kita ambil nilai nolnya, kita geser gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau, ini masih online kan ya semuanya. Oke. Saya mau mengubah atau saya mau menambah notasi yang berbeda. Kenapa? Karena seringkali kalau misalnya saya harus buat soal atau semacamnya, kalau saya harus menulis atau menggambar setiap sinyal, itu agak terlalu makan waktu dan makan tempat. Jadi kita akan sederhanakan sedikit ya notasi kita dengan menggunakan semacam list ya. Maksud saya gini, kalau saya punya sebuah sinyal, anggaplah saya gambar sinyalnya seperti ini ya. Atau mungkin saya ambil sinyal tertentu yang sudah kita pernah bahas ya di, bukan ini, pecah 1. Saya ambil gambar yang ini aja misalnya. Nah, misalnya punya sinyal ini. Mungkin agak susah. Gambar sendiri aja. Jadi misal saya punya sinyal seperti ini. N sama dengan 0. Ini N sama dengan 0 ya. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. N sama dengan min 1, sama dengan minus 2, N sama dengan minus 3, dan seterusnya. Jadi misal saya punya sinyal bentuknya seperti ini. Saya punya di sini sama dengan 1, 0 ini mungkin sama dengan 1 lagi, 1 di sini mungkin dia 0, 2 di sini berarti dia mungkin saya anggaplah 2 misalnya.
Lalu mungkin di -3 ini saya mungkin punya -2 gitu misalnya di sini. Ini kan secara grafis ya. Kalau saya kasih nama xn, ini kan secara grafis xn seperti ini. Nah, sekarang saya mau berikan notasi yang berbeda. Jadi ketimbang menggambar xn ini secara eksplisit menggunakan grafik seperti ini, saya akan menyederhanakan notasi dengan cara menuliskan xn sebagai deret angka. Nah, ini mohon diperhatikan karena inilah notasi yang Anda akan temui di kuis ataupun di ujian sebagian besar ya. Mungkin saya akan gunakan beberapa grafik, tapi ketika kita bahas convolution, saya akan lebih banyak menggunakan notasi yang akan saya berikan ini ketimbang menggunakan grafik seperti yang di sebelah kiri. Ya, jadi mohon diperhatikan, xn itu akan saya tulis sebagai deret angka. Dan deret angka ini hanya mencakup indeks di mana nilai sinyal tersebut mulai berubah dari 0 semua, berubah menjadi yang tidak 0. Sebagai contoh maksudnya, di sini n sama dengan -4 dia nilainya 0. Dan nggak saya gambar. N sama dengan -5 itu juga 0. Jadi semua ke sebelah kiri ya sampai minus infinity. Jadi untuk n kurang dari -3, itu semua nilai x itu adalah 0. Dan itu tidak saya gambarkan di sini. Sama juga untuk n lebih dari 3 atau lebih dari 2 di sini lebih tepatnya ya. Untuk n lebih dari 2, nilai xn kita itu juga sama dengan 0. Jadi itu juga tidak saya gambar. Nah, sama di notasi berikut ini, saya hanya menggunakan indeks di mana sinyal itu tidak lagi stagnan di 0. Ya. Jadi saya akan tulis bentuknya seperti ini. Saya akan gunakan seperti notasi list ya kalau di Python. Itu -2. Jadi saya akan gunakan ininya, nilai sinyalnya ya, -2. Lalu di sini -2 untuk n sama dengan -2 nilainya adalah 0. Lalu untuk min 1 nilainya adalah 1. Lalu 1 lagi untuk n sama dengan 0. Lalu 0. Lalu 2. Seperti itu. Nah, di sini kalau saya cuma menggunakan daftar angka seperti ini, mungkin kita akan kesulitan untuk mengetahui indeks 0 kita di mana gitu. Jadi kita nggak ada indeksnya kan, bisa aja di -2 nih ada di -3, bisa juga di -5, bisa -200, kita nggak tahu. Ya. Jadi untuk memberikan referensi indeks yang digunakan, saya akan gunakan dua cara. Kalau saya gunakan Microsoft Word, misalnya untuk bikin soal, ya bikin soal di kuis ujian segala macam, saya akan gunakan bold untuk mengindikasikan nilai untuk indeks n sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada bold seperti ini atau seperti ini, artinya di titik itu, nilai 2 ini adalah nilai untuk n sama dengan 0. Untuk yang h ini berarti h0 itu sama dengan 0. Berarti 1 ini adalah h1, min 1 ini adalah h2, dan seterusnya. Oke, jadi untuk kasus ini juga berarti 1 yang kedua ini adalah nilai n sama dengan 0 kita. Nilai sinyal pada saat n sama dengan 0. Tapi ketika saya coret-coret seperti ini ya di Google Colab atau di papan tulis, kan susah ya untuk membuat bold ya. Jadi ketimbang menggunakan bold, saya akan gunakan garis bawah. Seperti itu. Jadi garis bawah itu menandakan indeks 0-nya. Jadi ketika Anda lihat notasi ini, maka dalam pikiran Anda harus kebayang bahwa oh ini adalah, kalau saya kasih label n juga di sini ya, indeks n, ini adalah untuk n sama dengan 0, ini indeks n sama dengan 1, ini indeks n sama dengan 2, berarti ini 1 ini adalah milik n sama dengan -1, 0-nya adalah milik n sama dengan -2, dan -2 ini adalah untuk n sama dengan -3. Seperti itu. Ini penting karena saya nggak mau nanti ketika kuis atau ujian ada yang nanya, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi saya akan gunakan notasi sinyal berupa deret angka seperti ini, di mana garis bawah atau bold antara dua itu melambangkan nilai sinyal pada titik n sama dengan 0. Di sini ada yang mau tanyakan nggak tentang notasi? Ada?
Aman ya? Oke. Kalau gitu, sekarang kita coba ulangi lagi latihan konvolusi kita. Bukan ulangi ya, tapi kita coba soal baru. Tapi menggunakan notasi yang baru ini. Jadi saya misalnya punya XN seperti itu, anggaplah saya gunakan XN-nya ini ya. Lalu misalnya HN, saya definisikan seperti ini. Ya, mungkin ini aja. Atau mungkin min 1 dengan 2. Lalu nolnya saya taruh di min 1. Nah, pertanyaan adalah tentukan XN convolve dengan HN. Nah, sekali lagi, ada banyak cara. Ada dua cara ya. Anda mau HN-nya yang di flip atau mau XN yang di flip. Kita akan coba dua-duanya mungkin ya. Tapi pertama, yang perlu diperhatikan adalah ini. Langkah pertama, step 1, ketika kita menggunakan deret angka seperti ini, ada baiknya kita tentukan panjang sinyal hasil konvolusi. Ini yang tadi saya bilang ditahan dulu, ya. Poin kedua yang tadi saya bilang tahan dulu, nih poin kedua. Ya. Jadi sekarang kita gunakan. Sekarang XN itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, ada 6 poin, ada 6 data poin. HN itu ada 2. Berarti dalam hal ini panjang sinyal, mungkin saya kasih nama YN ya. Sebenarnya mungkin saya hapus saja lah. Jadi di sini kita mau YN, di mana YN itu definisikan sebagai XN convolve dengan HN. Nah, pertama kita cari dulu YN itu panjangnya berapa. XN panjangnya adalah 2, 3, 4, 5, 6. HN adalah 2, 8. Berarti kan? Berarti panjang sinyal hasil konvolusi kita minimal itu adalah 9. Ya, jadi panjang, mungkin saya buat ini. LN, LY ya, LY itu sama dengan 8, 5 ditambah 2, 6 ya, kok 5 sih saya nyebutnya, 6 ya, ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 9 ya. Maksudnya kenapa ini penting, karena kadang kita harus berpikir ya, nanti ketika hasil konvolusinya itu punya berapa data point. Ya, kalau misalnya Anda nggak tahu berapa data point yang harus dihasilkan, ya bisa jadi ada yang miss, ada yang lupa gitu, ada yang lupa. Kalau kita sama juga sebenarnya, Anda bisa lihat di sini ya. Yang di atas ini, baik menggunakan gambar ataupun menggunakan tanda sigma, kalau ditanya nilai Y outputnya itu untuk semua sampel, maka minimum Anda harus mendapatkan sampelnya sebanyak, ya ada berapa banyak data XN itu yang tidak nol, yang di luar dari stagnan nol itu tadi, dan berapa banyak data HN yang tidak stagnan nol, dalam artian dia sudah mulai berubah dari yang statusnya nol terus, berubah jadi nilai yang berbeda. Jadi di sini kan saya cuma ngasih contoh-contoh aja, Y0, Y1, Y2 gitu, tapi kalau misalnya ditanya YN, berarti Anda harus cari semua nilai N yang tidak stagnan di nol nilainya. Nah, caranya juga sama, pakai ini. Nah, langkah kedua, setelah Anda tahu panjang nilainya berapa, jadi Anda bisa ekspektasi ada berapa nilai yang harus dimasukkan. Step 2, lakukan konvolusi. Gitu aja ya, saya terlalu malas nulis panjang-panjang. Nah, ini akan saya tunjukkan maksudnya lakukan konvolusi gimana. Jadi misalnya, saya pilih XN sebagai sinyal yang statis. Misalnya ya, XN nilai statis. Lalu HN itu yang saya flip. Mungkin saya copy dulu HN-nya. Ini HN. Tapi
Tapi di sini n ini akan saya ganti jadi k ya. Kayak tadi yang saya bilang, langkah pertamanya itu, langkah yang harus kita lakukan itu adalah mengubah indeksnya dari n menjadi k. Jadi kalau misalnya saya mau buat xk itu sebagai yang fix, hk itu yang traveling, yang dia geser-geser, maka kita lakukan time reversal untuk si hk. Ya, jadi kita buat h minus k. Mungkin saya langsung buat aja plus n-nya, n minus k gitu, atau minus k plus n. Kalau ini dilakukan time reversal, jadinya nanti 2 ini tadi kan ada di k sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita lakukan time reversal terhadap k sama dengan 0, 2 ini berpindah ke min 1, berarti 2 di sini, lalu min 1 di sini. Dan ini adalah 0 kita, referensi kita. Oke. Langkah berikutnya gimana? Tinggal kita konvolusikan aja. Jadi, yn, ingat kita butuh 9 data. Ya, 9 data. Oke. Nanti kita akan lihat apakah benar kita dapat 9 data. Jadi kita hanya fokus di nilai yn itu yang sudah mulai berubah dari 0 ya. Sebagai contoh, di titik ini, di sini misalnya, n sama dengan berapa tuh? Ini kan 0, min 1, minus 2, minus 3, minus 4. Untuk n sama dengan minus 4, ini kan ke kanan 0 semua. Kalikan dengan yang di atas, 0 juga. Ini dia bukan 0, tapi yang nilai untuk x-nya itu 0. Berarti dia hasil dari perkalian dan penjumlahannya itu juga pasti 0. Jadi kita nggak peduli di titik n sama dengan minus 4. Tapi ketika masuk n sama dengan minus 3 di sini, ingat ya, yang jadi patokan kita itu titik k sama dengan 0 ini ya. Dalam hal ini dia min 1 nilainya. Di sini, ya ketika n-nya itu kurang dari, ketika n-nya sama dengan minus 3 ya, baru kita dapat nilai yang bukan 0. Ini 0 dikali minus 2, ditambah minus 2 kali min 1, tambah 0 kali 0, tambah 1 kali 0, dan seterusnya. Berarti kita dapat y-nya adalah minus 2 kali min 1. Hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita geser satu langkah lagi ke sini. Berarti y-nya berapa? 2 kali minus 2, minus 4 kan? Ditambah dengan min 1 kali 0. Berarti minus 4 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah minus 4. Lalu, untuk nilai y berikutnya, kita geser lagi. Di sini. Maka kita dapat apa? Minus 2 tambah 0 kali 2. Ya, jadi minus 2 tambah 0, ditambah lagi dengan 1 kali min 1. Berarti minus 2 tambah 0 kurang 1. Berarti minus 3. Lalu lanjut lagi ke sini. Ups, kok bisa hilang? Saya mana tadi ya? Minus 1 di sini ya? Oh, minus 2 ini kali 0 ya? Ini salah saya nih. Sorry. Ini 0, ini 2, terus ini minus 4, terus geser lagi. Oke, ini salah. Ini minus 2 kali 0 ya, minus 2 kali 0, tambah 0 kali 2, tambah min 1 kali 1. Berarti hasilnya adalah min 1. Lalu berikutnya, geser ke kanan lagi. Jadi di sini, geser ke kanan lagi di sebelah sini. Ya, seperti ini kira-kira. 0 kali 0, tambah 1 kali 2, tambah 1 kali min 1. Berarti dapatnya adalah 2 kurang 1, hasilnya adalah 1. Lanjut lagi. Geser lagi. Ini adalah 2 kali 1, 2, ditambah dengan 0, hasilnya adalah 2. Lanjut lagi. Oh, BTW, di yang sebelumnya yang di sini, ya, 1 kali 2 dikurang 1 hasilnya 1, Anda bisa lihat ini align ya. N sama dengan 0 dan K sama dengan 0 ini, dia sama
1 ini kita garis bawah, ini adalah Y0, hasil Y0 kita. Setelah itu kita geser, di sini dapatnya 2 ya, lalu geser adalah 0 dikurang 2, hasilnya adalah minus 2. Lalu kita geser lagi, ke sana. Dapatnya adalah 4 dikurang 0, hasilnya adalah 4. Dan setelah ini, berapapun nilai yang Anda, kemanapun Anda geser, hasilnya pasti 0 semua gitu. Berarti hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 9 tadi saya hitungnya? Oh, dikurang 1, sorry. Saya salah hitung. Ini bukan, sorry, mungkin perbaiki ya, mohon maaf. Ini kok saya tambah 1 sih. Harusnya kurang 1. Kurang 1 ya, 6 tambah 2 kurang 1, jadi sebenarnya 7. Jadi kita harap ada 7 sinyal. Ada 7 data, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Benar, ini adalah output kita. Oke, ada yang mau tanyakan? Jadi konsep convolutionnya gitu ya, ambil satu sinyal, deret angka itu, balik, ya, kayak di mirror, dicerminkan, tapi terhadap titik K sama dengan 0 ya, lalu kita geser dari sebelah kiri. Geser dari sebelah kiri, lalu cari perkalian untuk semua elemen yang align ya, antara sinyal yang kita buat fix dengan sinyal yang berjalan. Ada yang mau tanyakan di sini? Kayaknya saya ada buat Google Colab untuk convolution deh. Kalau nggak ada yang mau tanyakan ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, nanti Anda bisa coba juga latihan yang ini ya. Ini ada beberapa soal ya, 1, 2, 3, silakan dicoba. Minggu depan mungkin kita bisa bahas. Ada yang mau tanyakan sambil saya coba jalankan ini? Nah, ini mungkin contoh ya. Oops, sorry, you is not defined. Unit step belum ya? So, jangan unit step. Time reversal, time shift, convolution. Ini convolution udah buat sampel. Oke, plot signal. Jadi misalnya gini, bisa dilihat di layar ya. Ini saya Google Colab saya. Ini misalnya saya punya dua sebuah sinyal ya, XN lalu HN. HN-nya segini aja gitu. HN-nya sama dengan ini Anda sudah bisa membaca ya bahwa ini HN ini adalah delta N minus 1. Ya, definisi dari HN itu adalah delta N minus 1 dalam hal ini. Dia delta N yang shift satu kiri, satu sampel ke kanan. Jadi N minus 1. Lalu misalnya saya mau convolve dua ini, XN convolve dengan HN. Saya plot. Ini adalah hasil dari convolutionnya. Oke. Ini yang kalau misalnya bentuk
Komplitnya kalau nggak salah yang ini ya saya buat ya. Oh iya. Jadi ini tadi ya, HN kita tadi kan delta N min 1 ya. Ini ganti jadi K, dari N berubah jadi K, X-nya juga saya ubah jadi K, belum kita lakukan apa-apa ya, belum kita lakukan apa-apa di sini. Lalu langkah berikutnya adalah kita flip. Di sini saya pakai H-nya yang saya flip ya. Dan ini adalah, ini cuma hasil YN-nya aja ya. YN-nya ini ada H minus K plus 3, jadi dia udah di flip, ya kita time reverse, lalu kita geser sampai titik yang tadinya jadi 0, ini titik K sama dengan 0 ini, ya kalau kita flip kan jadi ini di sebelah kiri dari, kalau kita time reverse HK ini, yang tadinya satunya ada di sebelah kanan, nilai K sama dengan 0, jadi di sebelah kiri kan. Artinya kalau nanti kita geser ke kanan, maka pada saat titik 0 yang tadi, yang ini, berada di segaris dengan K sama dengan 3 dari si X, maka nilai yang bukan 0 ini, nilai HK yang bukan 0 ini akan berada di titik K sama dengan 2-nya si X di sini. Bisa bayangkan yang tadi Anda flip terhadap sumbu vertikal ini, terhadap nilai K sama dengan 0, lalu Anda geser sampai nilai N-nya. Ya, hati-hati ya, yang menjadi referensi kita, yang jadi titik referensi kita itu bukan di titik K sama dengan 1 ini, tapi di titik K sama dengan 0. Maka di sini yang jadi patokan N kita. Ini untuk lebih jelasnya, ya, Y minus, kalau misalnya saya mau cari satu-satu, Y minus 3 hasilnya adalah 0, ya, Y minus 2 adalah 0 juga, Y minus 1 0 semua juga, Y sama dengan 1 itu hasilnya adalah 1 di titik K sama dengan 1. Jadi ketika ya K sama 1, Anda bisa bayangkan aja, kalau ini, N-nya ini ada di sama dengan 1, berarti garis vertikal ini, yang warna biru ini, yang tidak 0 ini, itu berada di titik K sama dengan 0. Kalikan dengan di atas, hasilnya adalah 1. Tambah dengan ini kali 0, 1, dan seterusnya. Maka dapatlah 1 di sini. Kira-kira. Ya, memang butuh beberapa kali latihan. Ya, jadi minggu depan saya akan coba berikan latihan lagi terkait dengan convolution. Untuk sekarang, silakan Anda, untuk sekarang menjelang minggu depan, silakan Anda praktis latihan sendiri ya untuk mencari hasil convolution ini. Atau gini deh, mungkin supaya Anda benar-benar latihan, ya minimal nyoba, saya berikan ini sebagai PR aja deh. Ya. Jadi 3 soal ini, jadikan PR, Anda bisa foto atau nanti bisa, ini saya buat homework 1 aja deh. Kita belum pernah ada homework kan ya, homework 1 gitu. Jadi silakan dicoba, nanti saya akan masukkan ke e-kampus, nanti Anda masukkan ke sana, lalu ya Anda, ya cobalah dicoba dulu, nanti kalau misalnya bingung bisa dibahas minggu depan. Tulis tangan, untuk, kali ini kan saya pakai bold ya, untuk identifikasi posisi indeks 0-nya di mana. Kalau Anda berarti pakai garis bawah aja, kalau misal tulis tangan. Minggu depan ini akan kita bahas ya untuk latihan. Mungkin minggu depan akan saya sediakan latihan-latihan lain, karena ini akan menjadi fokus kita ke depannya. Ini mungkin minggu depan, saya ada siapkan soal nggak ya, sudah ya, tentang convolution. Nggak ada, oke. Nggak apa, nanti kita bikin soal random aja nanti. Iya. Oke, nggak apa. TFT belum, ini belum. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Jadi saya jadikan PR aja ya, supaya memang dikerjakan, supaya ada motivasi untuk mengerjakan. Walaupun sebenarnya niat awalnya untuk exercise, tapi waktu kita udah 8.26, jadi mungkin nggak sempat kalau mau kita lakukan exercise.
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup sampai di sini. Saya berikan absennya dulu sebentar. Oke. Oke, berikut absensinya. Ya mohon maaf kita ada perbedaan dengan di kurikulum ya, tapi ya mungkin saya biarkan aja topiknya itu, ini harusnya Z-transform, tapi masih terlalu jauh dari Z-transform ya. Karena kita masih harus bahas tentang sifat dan properti dari LTI system dan lain-lain sebelum masuk ke Z-transform. Jadi mohon maaf, saya kayaknya nggak bisa terkejar silabus seperti rencana awal, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa lebih dalam pembahasannya. Oke, dari saya mungkin itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, harap diingat PR-nya minggu depan. Terima kasih untuk malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat malam, Sir. Terima kasih banyak.